ketua kelas Bapak silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Seperti minggu lalu sudah Bapak kasih tahu bahwa hari ini materi kita apa anak? Apa? Deret geometri. Sebelum kita belajar, sepertinya kalian ini belum begitu semangat ya. Kita explaining dulu. Silakan berdiri. Katakan atau ucapkan. Kalau Bapak bilang kepala, pegang kepala. Begitupun pundak, lutut, kaki. Sudah siap? Sudah. Kita mulai. Kepala, kepala, lutut, pundak. Ya, sudah. Semangat, sudah. Konsentrasi. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, media PowerPoint dengan bantuan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama itu, peserta didik dapat menentukan suku ke N dari deret geometri. Yang kedua itu, peserta didik dapat menerapkan rumus suku ke N pada deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, mungkin ada yang bisa bantu Pak? Apa sih contoh penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Silakan. Contoh penerapan deret geometri dalam Ya. kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung pembelahan logaritme, misalnya pada reproduksi bakteri. Yang Ya. kedua, menentukan panjang lintasan bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu hingga bertitik. Ayo tepuk tangan untuk teman kita. Ya benar sekali ya. Apa sih yang diulangan anak? Apa? Saya Pak. Silakan dari Zakekri. Barisan geometri merupakan suatu barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nilai perbandingan yang sama itu dinamakan rasio yang disimbolkan dengan huruf R. Ya tepuk tangan untuk Eliza. Nah, aktivitas yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita hari ini. Pertama itu, peserta didik menempatkan diri sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, setelah kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing, nantinya kalian akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah kalian berdiskusi, nanti perwakilan kelompok itu akan menyajikan hasil diskusi kalian. Setelah itu kalian akan mendapatkan soal quiz. Paham ya? Paham. Apakah ada di sini yang pernah naik pesawat terbang? Belum. Jadi karena kalian belum pernah naik, Bapak kasih fotonya dulu. Kita kasih fotonya dulu. Biar kalian itu bisa memikirkan. Adapun masalah yang harus kita pecahkan itu untuk permasalahan saat ini, pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Kecepatan pada menit berikutnya 3/2 kali dari kecepatan sebelumnya. Panjang lintasan pesawat seluruhnya dalam 4 menit pertama adalah. Jadi kita disuruh untuk menghitung apa nak? Menghitung panjang lintasan 4 menit pertama. Itu untuk masalah pertama. Masalah yang kedua, soalnya itu seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jadi kalian harus paham dulu dengan materi barisan geometri biar kita bisa menyelesaikan masalah yang kedua. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, pertanyaannya, panjang tali semula adalah berapa dalam satuan cm?
ya. Ya. Bapak akan membagikan LKPD. Setiap orang dapat 1 ya. Kelompok 1 ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ya. Di sana ada nama dan kelas. Yang perlu Bapak jelaskan itu petunjuk penggunaan LKPD ini. Yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu. Setelah itu baca LKPD berikut dengan cermat. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan yang ada dalam LKPD berikut. Terus tanyakan pada Bapak apabila kalian mendapatkan kesulitan dalam mengucapkan atau mengerjakan LKPD itu. Yang keempat, lengkapi titik-titik yang ada pada LKPD. Silakan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Silakan dibaca dulu masalahnya itu, biar ada inspirasi. Silakan dibaca, ya. Oh ya, boleh memakaikan HP sebagai sumber belajar tambahan ya. Tadi Bapak lupa kasih tahu ya. Jadi silakan keluarkan HP-nya untuk membantu kalian. Kalau sudah, kita langsung ke presentasi setiap kelompok. Satu kelompok 2 orang ya, yang mewakili. Silakan. Untuk masalah 1, silakan kelompok mana yang mau presentasi dulu? Silakan kelompok 1, silakan. Silakan maju perwakilannya. Yang lain silakan disimak. Kalau ada perbedaan pendapat silakan dikemukakan. Ini kami akan menjawab permasalahan 1. Dulu untuk kelompok 1 ya. Ayo, dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang berbeda jawaban? Silakan. Kami mewakili dari kelompok 4 ingin menambahkan jawaban permasalahan nomor 1 yang telah dijawab oleh kelompok 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amrena. Jadi pembahasan, ya seperti yang kita ketahui, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jika akan mencari jarak tempuh, maka kita gunakan rumus seperti ini. Maka panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama adalah Silakan duduk kembali kelompok 4. Selanjutnya kita akan menuju ke permasalahan selanjutnya, permasalahan kedua. Pertama kali kelompok 2, silakan. Berdirinya kami di sini mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Nursida dan di samping kiri saya Helen Fitri Ramadona. Kami akan membahas permasalahan 2 yang akan dijelaskan oleh Helen Fitri. Kepada Helen Fitri kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Seperti yang kita lihat dalam permasalahan tersebut, sudah diketahui Jadi itu
kelompok 2 kembali ke tempatnya. Mungkin ada yang berbeda jawaban. Kami Pak. Silakan dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Duduk dulu. Silakan mewakili kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan menambah jawaban dari kelompok 2 dari permasalahan 2. Kepada Rahma kami persilakan untuk membahas jawaban dari kelompok kami. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bila ada yang salah kami minta maaf. Semoga kalian mengerti. Tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Jadi kita flashback dulu untuk permasalahan satu tadi hasilnya berapa nak? 2.437,5 Kilometer ya. Ini hasilnya. Permasalahan 2 hasilnya itu 80 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal kuis. Sebelum Bapak bagikan soal kuisnya, silakan kembali ke tempatnya semula. Karena kuis ini dikerjakan secara individual. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, silakan dikumpul ke depan. Silakan. Perwakilan kelompoknya. Silakan. Ya. Kalau Bapak lihat sudah hampir semuanya ini bisa ya jawab soalnya terutama untuk kelompok. Ya, benar. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, ayo, siapa yang bisa bantu Pak untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan, tunjuk tangan. Silakan, Caroline. Jadi bisa kita simpulkan bahwa deret geometri adalah sebuah deret dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. Tepuk tangan dulu untuk Caroline. Benar ya. Selanjutnya kita akan refleksi. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan buka grup kelas kita. Di sana sudah Bapak kasih link tautan masalah refleksi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah diisi? Ya, sudah masuk semua ya. Selanjutnya Bapak akan kasih tahu materi kita minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke bab baru, yaitu limit fungsi. Jadi di rumah silakan dicari di internet apa sih limit fungsi itu, cara penyelesaiannya itu ya. Silakan kalian cari atau searching di internet maupun di buku cetak yang ada di perpustakaan kita. Karena materi kita sudah selesai, waktu kita sudah mau habis. Silakan berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak. Silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai.